posisi insentif PPN BM DTP sebesar 3% dulu. Bagaimana dari GWM melihat kebijakan ini dan seberapa besar kontribusinya untuk penjualan mobil hybrid yang akhirnya sudah diterapkan oleh pemerintah selama beberapa waktu terakhir, dan apakah GWM sendiri yakin bahwa insentif ini kalau dilanjutkan akan efektif juga begitu terhadap penjualan mobil hybrid di Indonesia? Silakan Pak Yoso. Terima kasih. Kami sebagai pelaku pasar di industri otomotif sangat menyambut baik apa yang telah ditawarkan oleh pemerintah dengan memberikan insentif PPN BM DTP ini sebesar 3%, karena dengan diberikannya insentif ini untuk kendaraan hybrid yang dirakit lokal, secara tidak langsung akan membuat harga kendaraan hybrid lebih kompetitif di pasar. Dan tentu saja ini juga akan mampu mengoffset kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%. Karena insentif ini diberikan di awal dan kemudian dan nilainya juga lebih besar dibandingkan kenaikan PPN itu sendiri. Ya. Sehingga kami sangat optimis bahwa pasar otomotif di Indonesia akan sedikit bergairah atau tambah bergairah dibandingkan tahun ini yang sedikit lesu. Dan kami berharap kami dapat berkontribusi lebih di pasar otomotif Indonesia dengan menawarkan kendaraan-kendaraan hybrid yang kami rakit di fasilitas perakitan kami di Indonesia. Ini kan ada beberapa kebijakan lah ya yang bisa sudah ditakar untuk tahun 2025, yaitu tadi terkait dengan perpanjangan PPN BM DTP dengan sejumlah syarat, tapi di sisi lain juga ada kemungkinan bahwa PPN akan naik menjadi 12% dan juga tadi opsen. Kira-kira ada nggak sih Pak perubahan strategi untuk penjualan dari GWM di tahun 2025? Tentu saja dengan melihat peluang diberikannya insentif PPN BM DTP ini akan membuat harga kendaraan hybrid yang dirakit lokal menjadi lebih kompetitif. Dan itu yang mendorong kami untuk fokus memperbesar pasar di segmen tersebut, karena memang di segmen tersebut pasar yang digarap adalah pasar yang paling besar di segmen otomotif yang ada di Indonesia. Berkaitan dengan rencana kenaikan PPN menjadi 12%. Kira-kira bagaimana tanggapan dari GWM sendiri melihat, karena kalau kita bicara mungkin memang masih tertutup insentif yang ada, tapi kan ini kan akan mempengaruhi daya beli masyarakat Pak, akan menjadi pertimbangan yang lebih panjang bagi masyarakat untuk dalam tanda kutip berbelanja secara general dan juga yang pastinya untuk beli kendaraan gitu. Kira-kira kalau dari Pak Yoso sendiri bagaimana tanggapannya? Sebenarnya kan sudah ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengkompensasi kenaikan PPN tersebut. Yeah. Seperti himbauan dari Menteri Dalam Negeri untuk menahan opsen tersebut, di mana nilai NJKB-nya agar diberikan diskon, sehingga dampak kenaikan dari opsen itu tidak membebani masyarakat. Dan menurut kami itu salah satu yang sangat positif yang sudah dilakukan pemerintah, selain pemberian insentif PPN DTP untuk kendaraan hybrid tersebut. Gitu. Dengan beberapa kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, kami optimis bahwa masyarakat akan lebih confidence dan tidak terlalu takut untuk melihat kenaikan PPN ini sebagai sesuatu yang menghambat atau menjadi wah ini mengubah harga menjadi loncat lebih jauh. Gitu ya. Singkat saja harapannya untuk pemerintah Indonesia, Pak. Kami berharap pemerintah Indonesia dapat segera mengeluarkan regulasi yang clear terkait dengan PPN DTP ini, karena dengan dikeluarkannya peraturan tersebut tentu saja akan menepis persepsi yang terjadi di pasar mengenai apakah ini berhak untuk mendapat, apakah tidak, ya. Sehingga diharapkan keraguan atau hal yang saat ini menunda masyarakat untuk memutuskan itu dapat segera ditepis. Dijawab begitu ya, dijawab Pak. Oleh pemerintah. Kepastian harga sebenarnya per unitnya seperti harga, apa. betul. Begitu ya Pak yang diharapkan dari GWM kepada pemerintah Indonesia.